Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Om. Baiklah, di sini saya dan kelompok saya ingin membuat tugas geografi. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami. Dan di sini ada materi yang akan kita bahas, yaitu pemanfaatan peta penginderaan jauh dari SIG untuk tata guna lahan, transportasi, dan kesehatan masyarakat. Investasi peta dan pengelolaan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. 1. Investasi peta. Setiap peta mempunyai keunikan tersendiri dalam desain, isi, dan konstruksi. Berdasarkan isinya, peta dapat dikelompokkan dalam peta umum dan peta khusus atau tematik. A. Membaca peta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta diantaranya judul peta, skala peta, legenda, orientasi peta, garis peta, dan tahun pembuatan peta. B. Menganalisis peta. Analisis peta bertujuan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditemukan pada peta. Analisis peta mencakup kegiatan pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. C. Menginterpretasikan peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta. Fungsinya untuk menjelaskan perbedaan spesial atau kemampuan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan peta. 1. Mengenal pola spesial. 2. Menjelaskan pola. 3. Merelasikan pola yang berbeda. 4. Sadar akan keterbatasan. 2. Investasi dan pengelolaan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan menentukan objek serta memperoleh informasi tentang sifat fisik objek melalui analisis data objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor. Pada awalnya, sensor yang ada diterbangkan menggunakan layang-layang, lalu menggunakan pesawat dan balon udara. Hingga saat ini, penginderaan jauh dilakukan melalui satelit. A. Pengelolaan citra penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Citra terbagi menjadi citra foto, photographic image yang dihasilkan oleh sensor kamera, dan citra non-foto, non-graphic image yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. 4 langkah umum dalam pengelolaan citra. 1. Pra-pengolahan data. 2. Peningkatan kualitas citra. 3. Transformasi citra. 4. Klasifikasi citra. B. Interpretasikan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh fokus pada gambar permukaan bumi seperti peta, mempresentasikan permukaan bumi seperti peta berdasarkan pantulan energi elektromagnetik dan objek yang akan direkam oleh sensor. Ciri-ciri objek yang tergambar pada citra. 1. Ciri spesial, yaitu berkaitan dengan aspek kekurangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur situs, dan asosiasi. 2. Ciri temporal, yaitu berkaitan dengan umur benda atau waktu perekaman. 3. Ciri spektral, yaitu ciri yang dihasilkan oleh tekstur tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona. 3. Jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terleganya proses transportasi. Contohnya, jalan umum dan khusus, jembatan, terminal, pelabuhan, bandar udara, dan prasarana yang membentuk ruang lalu lintas transportasi. Sistem transportasi merupakan bentuk berkaitan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan barang dan jasa. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute pelayanan transportasi yang menghubungkan ruang lalu lintas. A. Transportasi antar moda. Moda transportasi adalah sarana transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Moda transportasi terdiri dari angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Transportasi antar moda adalah transportasi penumpang dan barang yang menggunakan lebih dari satu modal transportasi dalam satu perjalanan yang
berkesinambungan. B. Transportasi jalan. Transportasi jalan merupakan prasarana pendukung sistem transportasi darat. Jaringan jalan adalah rangkaian jalan yang menghubung satu dengan yang lainnya. Jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan statusnya. Jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan statusnya. C. Transportasi kereta api. Transportasi kereta api adalah salah satu prasarana darat. Selain transportasi jalan, jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul yang berwujud stasiun dan ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas pada transportasi kereta api berupa jalur kereta api yang diperuntukkan bagi gerak lokomotif, kereta, dan gerbong. D. Transportasi sungai dan danau. Jaringan prasarana transportasi sungai dan danau terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan sungai dan danau dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayanan. E. Transportasi penyeberangan. Jaringan pelayanan penyeberangan disebut lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan danau yang ditetapkan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan jalur kereta api. Transportasi laut. Transportasi laut merupakan sarana transportasi untuk memindahkan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain yang dipisahkan oleh wilayah perairan. G. Transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah ditentukan. H. Transportasi pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Kemudian yang diangkut melalui pipa adalah gas dan cairan dalam jumlah besar seperti gas alam, minyak mentah, minyak hasil olahan, atau air. I. Interaksi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Interpretasi peta jaringan transportasi juga dapat dilakukan dalam konteks hubungan sistem transportasi dan ruang. Sistem transportasi terkait dengan perpindahan antar ruang. 4. Tata guna lahan. A. Pengertian lahan dan tata guna lahan. Lahan adalah sumber daya alam yang penting baik untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia dan untuk pemeliharaan semua ekosistem internasional. Tata guna lahan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. 1. Faktor fisik yang mencangkup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. 2. Faktor ekonomi yang mencangkup tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. 3. Faktor konfigurasi budaya yang mencangkup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan, dan sistem penguasaan lahan. C. Klasifikasi lahan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Kawasan lindung yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 2. Kawasan budidaya yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. D. Interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang menunjukkan jenis dan intensitas penggunaan lahan yang berbeda di wilayah tertentu. Peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta tematik atau peta khusus. Cindra langsat banyak digunakan oleh peneliti karena memiliki resolusi yang besar sehingga penampakan objek dapat diinterpretasikan dengan tepat. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG terkait dengan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan.
Analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG. SIG merupakan sistem yang mengelola pengolahan data atau database yang berisi data yang referensi geografis dan memiliki informasi spesial. 4. Subsistem fungsional dalam mengelola SIG. 1. Subsistem memasukkan data atau data input. Subsistem penyimpanan dan pengambilan data. Yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis data. Yang keempat, subsistem penyajian data atau data output. 2. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG terkait dengan potensi wilayah. Selain itu, penggunaan tata guna lahan dalam pengembangan potensi wilayah atau SIG dapat digunakan untuk mengetahui persebaran kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari penduduk suatu wilayah. 3. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG terkait dengan kesehatan lingkungan. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Lingkungan sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah, dan lain-lainnya.